Iya, kalau emang dia memang berani-berani beneran, bukan orang yang kalau orang yang memang berani, dia memang jangan pamer di sosial media, langsung datang ke pondok, selesaikan di pondok. Kalau di media sosial akan tanpa kemarahan, tanpa netizen tuh akan, ini di TikTok, di YouTube kok bisa marah-marah, kan nggak enak kan gitu guys ya. Iya. Beliau itu sebenarnya sudah datang, Bib, cuman dia nggak masuk ke dalam, cuman teriak-teriak di gerbang gitu, di gerbang pondok. Dan ketika saya kan sedang ada jamaah, Bib, sama sama majelis saya. Waktu itu sekitar ya ada 110-an orang lah gitu. Saya kan nggak bisa langsung nemuin, Bib. Saya kan ya sedang sholawatan. Terus setelah selesai baru saya temui lah. Ketika saya temui banyak para jamaah itu yang ikut keluar. Nah dia lari, Bib. Dikira mau ngeroyok, padahal ya karena beliau teriak-teriak di luar itulah akhirnya banyak yang ikut keluar gitu. Dianya lari, katanya saya mau ngeroyok. Lecet-lecet dia lari-lari tuh, Bib. Saya bisa pahami konteks tersebut, bisa saya tangkap sudah konteksnya itu bagaimana. Jadi begini, yang pertama emang caranya kurang benar. Jangankan sama Gus Samsudin ya, kita kalau bertamu ke pondok saya atau ke pondoknya kiai lain atau ke habib lain, kita harusnya kan bertamu. Kalau emang masa iya kiainya suruh keluar, iya kita yang nemenin beliau. Kalau bahasanya Jawanya tuh kita yang sowan sama beliau, cium tangan sama beliaunya, ngomong baik-baik, bertemu dengan baik, duduk dengan yang rapi, yang sopan. Masa iya kiai kamu keluar bertemu dengan saya, masa kan nggak baik begitu kan? Iya, Bib. Kalau saya sih nggak pengen cium tangan itu, nggak, Bib. Cuman saya kan memang punya kewajiban untuk pemilik rumah, saya punya kewajiban untuk menghormati tamu, memuliakan tamu. Tapi kalau tamu itu sendiri nggak pengen dimuliakan, dia itu nggak mau masuk, tapi nyuruh saya untuk keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu teriak-teriak di luar, bahkan ribut sama santri saya gitu. Terus akhirnya saya keluar kan, karena saya nggak mau terjadi keributan. Saya keluar karena ketika di luar itu dia ini sudah nggak mau diajak masuk, katanya takut dikeroyok. Loh, kalau takut dikeroyok kenapa kamu teriak-teriak? Kenapa nggak salam, duduk, ngobrol yang enak, saya buatkan kopi, kan gitu. Iya benar. Saya nggak tahu deh, maksudnya kayaknya sih ini kan udah kejadian yang ketiga kali, Bib, di tempat saya. Jadi banyak orang yang mengatakan pengen pembuktian, pengen tabayun, pengen silaturahmi. Tapi nyatanya ketika mereka datang itu nggak ada satupun yang masuk ke dalam. Cuman ada di gerbang, lalu menyuruh saya untuk keluar, dan di depan gerbang itu ngejek-ngejek gitu. Ya akhirnya terjadi keributan lah. Coba kalau mereka itu masuk, silaturahmi, duduk di dalam, ngomong di dalam kan enak. Kan gitu. Iya saya bisa pahami itu konteksnya bagaimana. Cuman namanya orang kan biasanya nggak mau mengakui kesalahannya. Padahal orang yang bijaksana dia yang tahu menempati bagaimana kondisi situasi. Kalau dia emang salah ya ngakui salah, kalau emang dia benar ya dia benar. Tapi ini masalahnya orang yang salah tapi tidak mau mengakui kesalahannya, kan begitu. Secara gampangannya begitu, singkatnya lah. Iya, saya sih nggak menganggap kalau saya itu benar, enggak. Cuman maksud saya itu adabnya lah, sopan santunnya gitu aja. Maksudnya ya kalau kita ke silaturahmi ke rumah orang, yang pertama ketika datang nggak izin dulu langsung bawa kamera ngerekam kan ya lucu. Masa ya saya masuk ke rumah orang sambil ngerekam kan? Ya kalau nggak izin pemilik rumah ya nggak boleh lah kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, disuruh masuk nggak mau masuk, tapi cuma di gerbang. Malah saya yang disuruh keluar, kan kayak gitu. Setelah saya keluar, katanya takut dikeroyok, terus dia akhirnya pulang. Loh, saya keluar itu nyuruh beliau untuk masuk. Saya sampai tangan saya begini. Saya mohon jenengan masuk ke dalam, nanti kita ngobrol di dalam. Jangan di sini. Nanti akhirnya ribut, terus bilang lah ini saya ribut kayak gini. Saya ribut kayak gini itu karena kamu nggak masuk ke dalam, kamu teriak-teriak di gerbang. Saya bilang kayak gitu, Beb. Akhirnya tetap pulang dia.
ininya berdarah-darah tangannya. Kenapa? Karena waktu banyak orang itu dia lari, jatuh. Bukan karena dipukul. Ya ada salah satu santri saya yang frontal ya. Siapa sih yang terima kalau orang tuanya gitu di apa ya, di ejek-ejek kayak gitu. Memang ada satu santri saya yang frontal kayak gitu, tapi nggak sampai melakukan tindakan yang apa namanya, Kerasan ya. iya, kekerasan kayak gitu. Enggak, itu pun juga di video itu dia itu di gerbang itu petantang-petanteng gitu, teriak-teriak gitu, Udin gitu, bukan manggil nama saya Pak Udin kayak atau Mas Udin atau Kang Udin, Udin keluar gitu. Aduh. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur anak-anak itu masih bisa menahan emosinya lah. Saya bilang ini ujian sudah, jangan ditanggapi kata saya. Jadi sekarang kita mendamaikan jiwa, mendamaikan hati dulu supaya enak, supaya netizen juga nggak selalu membahas hal-hal seperti ini. Kita bahas hal-hal yang baik, kita bahas hal-hal yang mengandung hikmah. Yep. Ya, jadi sekiranya netizen itu nggak selalu hal-hal yang tertuju kepada sampean, hal-hal yang selalu terkait kepada sampean, pasti itu ada celahnya. Jadi gimana caranya kita sekarang tuh mengubah lebih baik lagi untuk menghadap Allah, lebih baik lagi untuk menghadapi manusia supaya mengurangi celahan-celahan itu. Menurut saya tuh netizen ini mungkin sekarang gini, Samsudin, Gus palsu, dukun palsu dan sebagainya. Sekarang gini aja, kalau buat saya akan berteman kepada siapapun itu, entah itu dukun, entah itu Islam, entah itu apapun orangnya. Tapi sekiranya dia, apalagi orang Islam ya, masih mau sholawat sama Rasulullah, masih dia mau beribadah kepada Allah, kita temani, kita ajak berteman, kita ajak bagaimana silaturahmi, bagaimana kita pendekatan, sehingga mungkin kalau orang itu masih di jalan yang salah atau orang yang tepat, ya bagaimana kita bisa untuk membuat dia semakin benar jalannya, begitu Gus. Insyaallah, tafadhal. Iya, jadi kalau ada orang mengatakan kok ini orang-orang seperti ini kok ditemenin, orang-orang seperti ini kok saya di Bondowoso juga punya mengayomi majelisnya guru saya kayak Syekhna Khalil As'ad Sabtul Arifin. Beliau punya majelis, salah satunya DNS, di bawah naungan sholawat. Itu isinya pemabuk, isinya itu berandal, isinya itu teman-teman bajingan. Orang-orang bertanyakan kenapa Habib kok berteman, kok mendakwahi di situ. Saya berkata, kalau orang-orang seperti ini nggak ada yang mau dakwahin, nggak ada yang mau, bagaimana nanti nasibnya dia di akhirat? Nanti kita akan dipertanggungjawabkan, mana hak kita untuk mendakwakan orang-orang yang tersesat, mana hak kita untuk mendakwakan orang-orang yang telah gelap, mana hak kita. Rasulullah akan menanyakan hal tersebut. Mana rasa kasihan kalian kepada umat kalian, kepada penduduk sekitar kalian, kepada tetangga-tetangga kalian? Kenapa kalian telantarkan tetangga kalian sampai dia masuk pada kegelapan? Harusnya kalian punya hak untuk mengajak tetangga, teman sekalipun supaya masuk jalannya Rasulullah, jalannya Siratal Mustaqim. Kan begitu, Gus? Oke, siap. Alhamdulillah. Ya nanti saya DM ya Bib ya. Iya, siap. Jadi ya, saya udah pengen ngajak sampean umroh, sampean haji. Bismillah kan. Takdir saya sudah DM sampean nggak dibalas Gus dari kemarin Gus. Coba saya lihat Bib, karena yang megang HP ini memang anak-anak saya. Tak kira istrinya Gus. Bukan. Ada anak-anak yang khusus megang ini. Nanti saya lihat coba. Ini mumpung ada yang bilang nih, mantap Habib, mantap katanya, terima kasih on cam. Nggak bisa on cam, kalau bisa saya on cam dari kemarin teman-teman. Ini akses diperlukan apa katanya nih, kurang masih orangnya, masih 900. Ya belum saya kurang 100. Enggak, jangan lupa di follow akun TikToknya Habib Hussein Mukhdar. Beliau ini
Masih saudaranya Habib. Habib siapa itu, Bib? Habib Ja'far. Yang Habib YouTube Ja'far. itu. Salam Bib untuk Habib Ja'far, Bib. Iya, insya Allah. Tapi Habib Ja'far tuh kalau sama kayak ilmu-ilmu al-hikmah itu emang kurang suka sih beliau. Ya. Ini banyak. Salam aja untuk beliau, Bib. Iya, banyak di komen-komen Habib kok dukung dukun, kok dukung dukun. Kan saya tidak mempercayai Gus Samsudin sebagai dukun. Kan gitu aja. Kan gitu, Gus. Saya Jadi kita mempercayai bersaudara Gus sesama Samsudin. manusia. Enggak, saya bukan orang yang percaya bahwasanya Gus Samsudin adalah dukun. Enggak, saya percaya Gus Samsudin adalah orang Islam. Orang yang patut untuk kita temani. Gitu aja kan selesai, Gus. Iya. Kalau Makasih, Bib sampean- ya. Iya, kalau orang-orang ini percaya Gus Samsudin dukun ya, soalnya sampean Gus Samsudin sendiri nggak pernah loh ngomong Gus ini dukun, masa pernah? Ya, itu anggapan orang saja, Bib. Itu hanya anggapan orang saja. Kalau kita mendoakan seseorang dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat, karena saya yakin Al-Quran itu adalah syifa. Dan ketika kita bersolawat untuk mendoakan orang lain, salahnya di mana? Benar. Jadi saya nggak mempercayai Gus ini sebagai dukun. Saya mempercayai beliau sebagai orang Islam. Masalah pengobatan, masalah hal-hal yang lain itu haknya Gus Samsudin. Entah itu sembuh, entah itu apa, itu bukan dari Gus Samsudin sendiri, tapi itu gara-gara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu, Gus? Iya, saya kan sering menyampaikan kalau saya hanya mendoakan. Saya hanya mendoakan, masalah hasilnya semuanya itu hak prerogatifnya Allah. Semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Nah, jadi saya di sini menjadi teman bagi Gus Samsudin, juga sering-sering saling tukar-menukar nasihat, juga saling bantu-membantu. Karena apa? Karena al-muslim akhul muslim. Sama muslim itu saudara. Nah, sekarang Samsudin ini, Mbah Din ini di bawah naungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada alasan bagi kita untuk permusuhan, tidak ada alasan kita untuk saling menjatuhkan, tidak ada alasan kita untuk saling berjauhan. Tapi alasannya kita dalam bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semuanya berkeluarga. Nah, Gus Samsudin ini jika dia keluar daripada ajaran agama Islam, contohnya ilmunya sudah keluar daripada ajarannya guru-gurunya, keluar daripada ajarannya para sesepuh-sesepuh kita, misalkan disuruh nyuruh nyembah nyembah batu, nyembah apa, nah ini berarti sudah keluar. Sedangkan Gus Samsudin bacaannya, hizib-hizib yang dibaca atau amalia-amalia yang dibaca itu kebanyakan ke Syekhona Khalil Bangkalan. Kayak kemarin yang dibahas kita tasek mereng, ya kan ya, gunting mereng, itu semuanya kan amalia-amaliahnya Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi insya Allah kalau masih dalam naungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya kita tetap temani gitu. Kecuali kalau Gus Samsudin melakukan kesalahan yang fatal, nyuruh santrinya nyembah beliau, nyuruh santrinya menabikan beliau, nah ini baru sudah di luar daripada syariat agama Islam. Ini kita boleh demo, ini kita boleh katakan ini sesat. Tapi kalau masih tidak keluar dari ajaran Nabi Muhammad, tidak apa-apa, kan begitu, Gus? Oke. Siap, Bib. Ini ada yang komen gini, Bib. Gus Samsudin cari uang berkedok agama menggunakan agama. Jawabannya, Bib. Itu sampean sendiri yang jawab, saya nggak tahu permasalahannya, takut salah nanti jawabnya. Iya, seumpamanya begini. Ketika kita ada orang yang datang, lalu kita doakan beliau. Kita doakan, tentu saya ngambilnya dari kitab Al-Azhar An-Nanawiyah. Yang pertama, baca syahadat, sholawat. Setelah itu
membaca hamdalah, berdoa, lalu ditutup dengan surat Yasin yang terakhir. Nah, ketika kita mendoakan seseorang, terkadang kan ada yang memberikan rezeki kayak gitu. Apakah itu juga dikatakan menggunakan agama, Bib? Gimana tadi? Apakah hal semacam itu juga dikatakan berkedok agama? Enggak, maksudnya mungkin orang-orang ketika didoakan terus mungkin ada bayarannya gitu atau tarifnya mungkin gitu. Iya. Kalau masalah tarif itu gini, Bib. Jadi di tempat saya itu ada menggunakan 3 metode. Jadi yang pertama ruqyah, terus yang kedua terapi, terus yang ketiga itu media, kunir dan madu. Jadi kalau hanya yang datang ikut ruqyah itu gratis. Datang, setelah itu ikut ruqyah, terapi, konsultasi dengan saya itu gratis. Tapi kalau yang mau beli madu, beli kunir, ya silakan. Ya itu harus beli karena saya juga beli. Kalau yang air yang didoakan tuh berarti nggak ada tarifnya, Gus? Tidak ada tarifnya, itu cuma ikut ruqyah saja. Bahkan sampai yang di terapi itu ditekan titik kahilnya. 3 titik dari titik bekam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Biasanya kita menekannya itu dengan menggunakan kunir, dan tentunya dengan beberapa asma.